Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kali ini ditemani Pak Suhadi lagi. Pak, selamat datang ke Cokro, Pak. Ya. Tapi kita tidak ngobrolin tentang masalah Roy Suryo. Hukum lah. Masalah hukum. Hukum Ini berkaitan kita bicara, Roy Suryo ya. Ya, biasanya kan kita selalu bicarain Roy betul. Suryo CS kan. Betul. Ini saya pengen bicarakan tentang kemarin kan Pak Suhadi kan bertemu Pak Jokowi di Solo kan. Saya lihat ada fotonya pertemuan Pak Suhadi dengan Pak Jokowi. Itu kita bahas di episode terpisah lah soal isi pertemuan Pak Suhadi dengan Pak Jokowi. Saya pengen mendapatkan penjelasan atau bacaan dari Pak Suhadi tentang peristiwa politik yang kemarin minggu lalu terjadi, yaitu Kongres PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Pak Jokowi memberikan speech yang cukup pidato keras utama ya. lah, sangat keras, tegas gitu ya. Tegas. Akan kerja keras untuk PSI. Betul. Gitu kan. Terus pokoknya ingin membesarkan PSI gitu. Nah, kemudian muncul narasi ini, Pak. Waktu muncul narasi bahwa Jokowi dukung PSI demi Gibran 2029. Ah, itu kan. Keren ya, itu keren. Di Kompas TV kan ada podcastnya tentang itu, talk show. Nah, Gibran 2029 ini ambigu nih pengertiannya. Bisa berarti bahwa Gibran PSI mendampingi Prabowo kembali 2029 atau maju sendiri. Ya. Barangkali seperti itu. Tapi ini kita lagi deh, terlalu panjang saya narasinya. Oh, iya. Oke. Pak, maaf Pak ya. Iya. Ini dipotong langsung ya. Yang tadi dipotong langsung. 3, 2, 1. Halo pemirsa Cokro TV. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Saya kali ini bersama Pak Suhadi lagi. Pak, selamat datang ke Cokro, Pak. Ya, selamat datang. Saya kemarin kan melihat ada pokoknya di video atau foto gitu Pak Suhadi bertemu dengan Pak Jokowi di Solo ya. Ya, benar itu. Ya, dan itu berkaitan dengan momennya kan perhelatan PSI ya, Kongres PSI. Betul. Nah, ini menarik. Saya ingin mendapatkan spill dari Pak Suhadi tentang pertemuan dengan Pak Jokowi itu. Tapi sekarang saya pengen bahasnya dari aspek politik, Pak. Jadi kan kita tahu ketika Kongres PSI, Pak Jokowi memberikan pidato utama kan, yang sangat menggebu-gebu. Pak Jokowi bertekad untuk membesarkan PSI, kerja keras untuk PSI. Ya. Nah, terus kemudian muncul narasi nih bahwa Jokowi dukung PSI demi kepentingan Gibran 2029. Nah, Gibran 2029 ini pengertiannya bisa ambigu nih. Ya. Bisa pengertiannya Gibran mendampingi Prabowo lagi 2029 atau maju sendiri. Wapres, atau maju sendiri. Karena kan misalnya yang opsi kedua itu kan dikaitkan dengan MK. MK kan sudah kayaknya memang tidak ada lagi presidensial threshold, kan 0%. Artinya PSI bisa nyalonin gitu. Asal masuk parlemen ya. Ya, asal masuk parlemen ya. Nah, jadi ini seakan-akan kemudian dinarasikan PSI berkepentingan untuk mencapreskan Gibran berhadapan dengan Prabowo di 2029. Itu narasinya, Pak. Nah, saya ingin mendapat bacaan Pak Suhadi gimana? Setidaknya menurut Pak Jokowi ya, yang Pak Suhadi tangkap dari Pak Jokowi sendiri. Ya, baik. Barangkali berkaitan dengan masalah rencana beliau mau membesarkan PSI, itu nggak bisa dinafikan lah. Kepentingannya jelas kok, kepentingan yang lebih luas bagaimana PSI itu bisa menjadi besar. Karena kalau saya lihat juga roh daripada PSI itu kan, seperti juga yang dikatakan oleh kader PSI, saya nggak perlu sebutkan, itu kan memang rohnya dari Pak Jokowi, darahnya Pak Jokowi. Jadi kalau seandainya Pak Jokowi memang membesarkan PSI di situ, ya tentunya juga itu menurut saya masuk akal ya, dan menjadi bagian yang memang perjuangan ke depan bagaimana PSI masuk parlemen. Arahnya ke sana gitu. Nah, berkaitan menyangkut masalah Pilpres 2029 ya, di mana Gibran nanti mau disosokkan atau seperti apa, apakah kemudian menjadi bagian daripada itu ya. Yang tergambar adalah semangat Pak Jokowi itu adalah bagaimana Pak Prabowo itu 2 periode. Jadi kalau saya katakan bahwa semangat Pak Jokowi, Pak Prabowo 2 periode, berarti nggak ada peluang dong Gibran untuk masuk di dalam kaitan ini. Kancah politiknya barangkali kalau memang nanti memang bisa
keadaan-keadaan yang terus menguntungkan untuk kepentingan Gibran, barangkali tetap menjadi duet yang satu kesatuan gitu loh. Prabowo Gibran ya itu untuk 2029. Jadi melanjutkan duet yang sekarang Betul, gitu Pak ya. Iya. Gitu. Jadi itu yang terbaca gitu ya. Nah, itu keinginan Pak Jokowi justru ya. Jadi Pak Jokowi pengen Pak Jokowi, Prabowo 2 periode. Betul. Gitu ya. Iya. Jadi nggak ada niat sama sekali tergambar dari pembicaraan pada waktu kami bertemu itu ya, Gibran mau disosokkan untuk menjadi presiden itu nggak ada sama sekali. Barangkali juga yang paling menarik pesannya ya yang saya juga dengar dari omongan Pak Jokowi, kalau bisa itu jangan terlalu maju juga ya. Dalam artian si Gibran. Iya, artinya ya slow aja kalau seandainya pun masih lemah dari segi survei dan lain sebagainya. Ya udah, pokoknya yang penting kan bekerja untuk kepentingan rakyat dan lain sebagainya gitu. Karena kan kita tahu terlalu maju juga akan menjadi masalah nantinya kan. Ya, karena melihat ojo kemajon. Ojo kemajon. Istilah Pak Jokowi seperti itu gitu kan. Gitu. Karena itu kan pernah dinyatakan oleh Pak Jokowi sendiri di acara Mata Najwa. Jadi pesannya ke Gibran itu ojo kemajon gitu. Kemajon itu kan jangan terlalu maju. Karena kalau itu kan istilah orang Jawa juga kan nggak baik gitu kan. Karena memang kita menghargai kepemimpinan Pak Prabowo, juga kita menghargai langkah-langkah politik yang memang sekarang ini lagi bagaimana rakyat bisa dimakmurkan untuk kepentingan rakyat banyak gitu ya. Nah itu terkait dengan narasi yang muncul itu Pak, seakan-akan bahwa PSI dibesarkan demi Gibran itu seakan-akan arahnya itu Gibran mau dicapreskan di 2029. Itu kan kayak mengesankan Gibran sebagai kompetitor, gitu ya, sebagai ancaman buat Prabowo. Padahal itu justru sesuatu yang ingin dihindari oleh Pak Jokowi kan ya. Betul. Ya kalau saya lihat begini, berkaitan bagaimana PSI ini dibesarkan, itu konteksnya bukan konteks ke situ. Konteksnya bagaimana PSI ini masuk parlemen. Sasaran utamanya ke sana kok. Jadi nggak ada niat yang tergambar dari seorang Pak Jokowi ya bagaimana PSI ini menjadi pintu masuknya Gibran untuk menjadi menjadi presiden di 2029. Tidak sama sekali gitu. Karena berkali-kali beliau mengatakan kita fokus bagaimana yang sekarang pembangunan bisa berjalan. Pak Prabowo kita dukung, itu ajakan dari seorang Jokowi ya kepada kami ya. Kita dukung Pak Prabowo sampai selesai 2029 dan kalau memang nanti keadaan-keadaan yang memang cukup baik, kita akan dukung untuk 2 periode itu. Jadi untuk bagaimana Gibran mau disosokkan menjadi presiden 2029 itu tidak tergambar sama sekali. Jadi PSI mau dibesarkan itu bukan dalam kerangka bagaimana Gibran maju, bukan. Atau menjadi kendaraan politik Gibran, bukan. Bagaimana PSI masuk parlemen, itu aja semangatnya. Nggak ada yang lain-lain. Gitu. Nah ini kan sebenarnya kalau kita lihat ya, jangan-jangan ini narasi semacam ini muncul ya, seakan-akan pengen mencapreskan Gibran di 2029 gitu ya, makanya Jokowi dukung PSI. Narasi semacam ini muncul karena tetap ada upaya untuk menghadap-hadapkan antara Jokowi dengan Prabowo kan. Sepertinya seperti kesannya itu. Kan ketika sebelumnya kan sempat itu tuh ini matahari kembar, terus kemudian pokoknya Jokowi itu akan menjadi cawe-cawe kepada Prabowo, terus pokoknya dihadap-hadapkan, dia diadu domba. Nah ketika kemarin bertemu di Solo, kan ini banyak yang kecele gitu kan. Jadi mungkin ini bagian dari upaya untuk menghidupkan kembali narasi menghadap-hadapkan Prabowo dengan Jokowi mungkin Pak ya. Betul. Tapi kalau saya melihatnya dalam konteks yang lebih luas, sepertinya sih bangunan yang sekarang sudah jadi nih ya, semangatnya Pak Jokowi itu adalah terus bagaimana mendorong Pak Prabowo ya. Karena kan keberlanjutan konsepnya ada di tangan Pak Prabowo. Kita lihat loh, pemerintahan sekarang ini adalah keberlanjutan. Keberlanjutan dari program kerja yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Kala itu selama 10 tahun, sekarang dilanjutkan gitu ya, bersama Pak Gibran dalam kaitan ini. Jadi menurut saya, jadi kalau orang menghadap-hadapkan, ya kalau memang tidak tahu persis apa yang memang ada di dalam benaknya Pak Jokowi, maklum, saya sangat maklum kok, gitu kan. Apalagi sekarang,
wah ini kan kelihatan nih ya, nanti kepentingannya adalah kepentingan 2029 ya, bagaimana putranya bisa maju dan lain sebagainya. Itu sangat maklum kita gitu. Cuma Pak Jokowi seperti yang saya katakan tadi ya, dia adalah orang yang sangat menghormati kepada pemimpin yang sekarang ya. Bagaimana pemimpin ini harus kemudian kalau memang berhasil keberlanjutan itu tetap harus menjadi bagian daripada kepentingan di 2029. Pak Prabowo maju lagi gitu. Nah, kalau memang berkaitan dengan menyangkut masalah hal-hal yang lain ya, saya pikir Pak Jokowi itu orang yang paling sederhana kok. Karena dilihat Pak Prabowo punya niat baik dalam pembangunan ini, terus kemudian juga kerja-kerja yang memang betul-betul untuk kepentingan rakyat, pemberantasan korupsi dan lain sebagainya, itu kan dikerjakan dengan baik oleh Pak Prabowo. Artinya keberlanjutan yang dimaksudkan oleh Pak Jokowi dalam persoalan ini itu betul-betul menjadi mata rantai yang tidak terputus, gitu loh. Tujuannya apa? Semua untuk kepentingan rakyat, semua untuk kepentingan masyarakat, gitu kan. Nah ini juga ada orang mengatakan, wah ternyata kan banyak begini dan lain sebagainya. Ini juga kan penafsiran yang menurut saya keliru. Karena kenapa sih? Kan yang namanya pembangunan, melakukan perubahan-perubahan, itu kan nggak seperti orang membalik tangan gitu ya. Iya dong. Nggak bisa instan Pak ya. Nggak bisa instan. Ini kan orangnya maunya instan dan lain sebagainya. Mereka juga lupa. Kita bukan kita aja yang tidak baik-baik saja dalam konteks ini kan, ya negara luar, perang dan lain sebagainya, ya. Terus juga kemarin kenaikan tarif, ya berkaitan masalah Amerika dan lain sebagainya. Ini kan menjadi pertimbangan suatu keadaan. Tapi ingat, kita masih stabil loh dalam konteks ini. Kita masih menjadi negara yang cukup baik dalam masalah ekonomi. Walaupun memang kita melihat ya ada sisi-sisi yang memang harus diperbaikin terus, gitu kan? Misalnya penegakan hukum, terus juga masalah ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Itu kan Presiden sangat fokus. Bagaimana ini bisa teratasi dan bagaimana rakyat bisa lebih baik, bisa lebih maju gitu. Dan kita ingat sekarang ini ada program makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah ya, walaupun seperti yang dikatakan tadi itu masih belum sempurna lah. Kalau istilah orang jalan, kalau masih baby itu kan masih tita-tita dalam konteks ini. Masih ada jatuhnya dan lain sebagainya. Wajar dong. Namanya juga lagi memperbaiki gitu ya. Jadi nggak bisa semuanya dianggap seperti instan gitu. Nah kalau apa namanya dengan adanya yang terjadi di Solo itu Pak Jokowi, Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi, datang ke rumah Pak Jokowi gitu ya. Terus habis itu mereka kan makan bakmi godok ya, bakmi Jawa bersama Pak Jokowi, Gibran, terus kemudian Pak Prabowo kan, dan beberapa. Tapi tiga orang ini kompak gitu kan. Bersatu terus ya. Iya. Nah ini gimana kalau hal semacam ini dilihat oleh para pengusung pemakzulan Gibran itu Pak, karena mereka kan berharap didukung oleh Pak Prabowo, para sejumlah purnawirawan ini yang pengen supaya kayak memaksakan supaya pemakzulan itu dilakukan. Tetap jalan ya. Tapi kan nyatanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi masih kompak seperti sebelumnya, dengan ada Gibran juga. Nah ini gimana Pak melihatnya ini? Kalau saya kan lihatnya bukan di Solonya. Kalau saya melihat kekompakan antara Pak Prabowo dengan Gibran itu pada saat pulang kunjungan dari luar negeri. Oke. Kan kita lihat lah. Gibran pakai baju yang sama loh dengan Pak Prabowo. Tentunya kalau tidak ada sesuatu yang memang sudah saling mengetahui ya, itu juga kan tentunya juga nggak akan seperti itu gitu kan. Bajunya sama loh ya, warnanya agak coklat-coklatan krem lah gitu ya. Pak Prabowo memakai baju yang sama, Pak Gibran juga memakai baju yang sama. Dari sini konteksnya itu juga suatu bahasa tubuh ya, bahwa keduanya kompak. Tidak sama seperti yang dinarasikan, ini udah pecah kongsi, Gibran mau disingkirkan dan lain sebagainya, Pak Prabowo udah nggak nyaman lagi dan lain sebagainya, itu udah menepis gitu ya. Apalagi diperkuat dengan keadaan-keadaan yang terjadi di Solo pada saat Kongres PSI ya. Pertama, Pak Prabowo mengunjungi Pak Jokowi ke rumahnya ya, bersama dengan Gibran. Kemudian dilanjutkan lagi ya.
makan bakmi, ya bertiga juga dilakukan walaupun ada yang lain-lain. Yang kita lihat kan kompakan bertiga ini kan, kita lihatnya seperti itu. Terus kalau kita lihat lagi ya, korelasi kedekatan itu memang betul-betul kental pada saat Pak Prabowo memberikan keterangan pers. Dia mengatakan bahwa saya sudah menginformasikan kepada Pak Jokowi, saya habis kunjungan ke luar negeri dan saya juga melaporkan hasil perkembangan kunjungan-kunjungan seperti itu. Itu artinya apa? Bukan kemudian Pak Prabowo lapor. Iya, kan yang hanya framingnya begitu, Pak. Iya. Framingnya loh, ini kok malah presiden lapor kepada presiden sebelumnya gitu kan. Iya, kesannya seperti itu. Tapi kan tidak, dalam arti ya namanya orang ngobrol, ya kan? Ya, saya habis kunjungan kemarin, ya kan? Wah, Eropa mendukung kita, ya nanti mau kerjasama dan lain sebagainya. Wajar dong, orang ini ada keberhasilan kok. Keberhasilan kerja-kerja besar yang selama ini belum pernah diperoleh. Ya wajar dong, kalau saya juga jadi seorang teman, saya akan menceritakan kalau saya dari kunjungan dari mana. Tapi ini di framing seolah-olah ya Pak Prabowo itu lapor kepada Pak Jokowi. Loh, terus kalau seandainya pun itu terjadi, kepentingannya apa? Ya kan? Karena kekuasaan udah nggak di tangan Pak Jokowi lagi gitu. Ya, jadi kita maklum lah kalau ada orang-orang berpikir seperti itu, menarasikan seperti itu. Maklum dalam arti mereka tidak tahu apa yang terjadi gitu ya. Iya, karena kan kalau kita lihat dari gesturnya Pak Jokowi, gesturnya Pak Prabowo, yang saya lihat itu adalah kekompakan, keakraban ya. Dari seorang yang dulunya bekas menteri, ya kan, terus kemudian menjadi presiden, yang dulunya presiden, terus menjadi bekas presiden, ya, dan di mana ada kesepakatan keberlanjutan tadi, maklum dong, ya, chemistry itu terus terjalin gitu. Kalau saya lihat seperti itu. Dan juga kan Pak Jokowi kalau nggak salah pernah menyatakan kan bahwa soal dia menepis, membantah tuduhan bahwa dia cawe-cawe itu, Pak. Kan Pak Jokowi bilang saya tuh paling nggak suka diintervensi. Artinya Pak Jokowi merasakan pernah ada yang intervensi gitu. Makanya saya nggak mau intervensi gitu ya Pak ya. Betul. Jadi kan artinya Pak Jokowi menghormati betul kepresidenannya Pak Prabowo itu sehingga nggak mau untuk cawe-cawe gitu Pak ya. Nah kalau tentang Gibran sendiri gimana Pak? Ini Prabowo, tadi saya jawab dulu nih berkaitan masalah ini. Memang kalau kita lihat narasi-narasi yang berkembang itu kan selalu seperti itu. Karena kenapa? Dulu kan kaitannya bukan dalam konteks-konteks yang memang bahasa-bahasa media ya. Tapi kan memang ada beberapa menteri yang berkunjung, terus kemudian juga orang-orang penting yang ada di lingkaran Pak Prabowo datang ke sana. Ya, ke Pak Jokowi maksudnya, ke Solo, datang ke Solo. Nah, ini kan menjadi suatu penafsiran di kalangan banyak orang bahwa ini adalah suatu kepentingan, Pak Jokowi punya kepentingan dalam pemerintahan ini. Ya, menurut saya itu salah besar gitu kan. Ya sebetulnya begini sih, kalau saya mau ngomong jujur apa adanya ya, kalau saya pun misalnya ada memang, oh ini tingkat keberhasilan Pak Jokowi di sini nih ya, di pembangunan infrastruktur ya, kemudian juga di hilirisasi. Konsepnya dari dia misalnya kan. Loh, memang salah kalau orang terus kemudian bertanya. Ya kan enggak juga kan gitu kan. Ya. Sebetulnya hilirisasi maksudnya gimana sih Pak? Wajar dong seperti itu misalnya ya kan. Terus kemudian juga pembangunan IKN. Tujuan besarnya bagaimana sih Pak? Kalau orang bertanya itu kan wajar. Bukan kemudian Pak Jokowi dalam konteks ini cawe-cawe. Tapi kan memang ada beberapa gagasan-gagasan yang menjadi keberlanjutan dalam pembangunan sekarang. Gitu loh. Nah ini kan harusnya nggak bisa ditafsirkan, wah ini bagian dari intervensi matahari kembar dan lain sebagainya gitu kan. Kalau yang disebut matahari kembar kan berarti ada dua pemerintahan, ya kan? Yang satu berkuasa, yang satu nggak berkuasa. Tetapi mempunyai suatu kekuatan yang besar. Atau sama-sama berkuasa, tapi misalnya kayak gini Pak, antara SBY dengan JK dulu itu kan, gitu. Itu kan rivalitas, itu matahari kembar gitu ya. Betul. Itu matahari kembar begitu karena memang ada di dalam satu pemerintahan yang sama di zaman yang sama di era yang sama. Kalau saya lihat gini, kita lihat dulu pemerintahan Singapura, ya, Lee Kuan Yew pada saat dia lengser digantikan oleh putranya,
itu kan seringkali juga putranya minta pendapat. Malah Lee Kuan Yew jadikan apa namanya? Advisor, penasehat ya. Penasehat, orang penting lah di sana, ya kan? Ya. Karena kenapa? Karena Lee Kuan Yew berhasil membangun Singapura, ya kan? Kalau kita lihat Singapura tuh punya apa sih? Orang nggak punya apa-apa kok, cuma tanah aja yang dia ada di sana. Tapi kenapa jadi apa namanya pelabuhan internasional, terus juga orang-orang kalau mau apa-apa terus harus melalui Singapura dan lain sebagainya. Ini kan keberhasilan gitu kan, ya. Tapi saya nggak menampilkan bahwa Pak Jokowi juga seperti itu, tidak. Cuman ini sebagai memberikan contoh gitu kan. Sebetulnya kalau orang berhasil harusnya ya memang dicontoh gitu ya. Betul, kalau dicontoh ya tentunya juga kalau memang nggak jelas ya harus ditanya kan gitu kan. Jadi jangan ditafsirkan ini sebagai bagian daripada intervensi kepada pemerintah. Karena saya percayalah Pak Prabowo bukan seorang seperti itu. Dia bekas militer kok. Dia militer loh, ya kan. Jadi dia punya apa namanya semangat kerja, terus juga wawasan-wawasan yang kuat terhadap kebangsaan ini gitu. Dan itu kan malah justru momen sekarang ini di mana geopolitik nggak begitu penuh dengan ketidakpastian, ada ancaman-ancaman baru-baru ini misalnya perang tiba-tiba Thailand dengan Kamboja gitu kan. Betul. Nah, itu sosok seperti yang dengan background militer seperti Pak Prabowo ya, leadership semacam itu justru sangat diperlukan sangat gitu, diperlukan Pak ya. Dengan keadaan seperti sekarang ini gitu kan. Nah, ini juga saya mau sampaikan di sini gitu. Kenapa sih pada saat orang-orang ke Pak Jokowi di pemerintahan ini datang ke Solo, ya heboh. Tapi orang-orang yang datang ke Bu Mega, makan bareng dan lain sebagainya, kok nggak pernah ada yang komen gitu loh. Kan ini aneh gitu kan, ya. Betul. Jadi kayaknya sentimennya besar sekali gitu loh dengan Pak Jokowi. Jadi apa yang diperbuat, apa yang dilakukan itu semua salah gitu kan. Benar. Ya seperti kalau kita lihat ya. Pak Prabowo itu kan orangnya senang merangkul, nggak mau ribut. Karena negara ini mau dibangun dalam keadaan yang kondusif gitu kan. Betul. Jadi wajar dong semua pemimpin dirangkul. Ya. Bahkan terus ketika kemudian setelah Pak Jokowi bertemu Pak Prabowo di Solo itu kan Pak Prabowo bertemu Mbak Puan di acara peresmian koperasi itu. Betul. Koperasi Merah Putih kan. Iya, di Jawa Tengah kalau nggak salah itu ya. Menyatakan bahwa PDIP dengan Gerindra itu kayak kakak adik gitu kan. Itu kan upaya merangkul juga Pak ya. Betul. Artinya itu memang gaya Pak Prabowo gitu Pak ya. Iya, itu tadi kan saya bilang. Semangatnya kan kalau memang negara ini mau dibangun dengan baik kan harus kondusif. Nggak boleh terlalu riuh di luar, ya kan. Karena kenapa? Ketenangan, terus kedamaian, saling support satu sama lain itu kan daripada gerak kerja pemerintah kan supaya bagaimana pekerjaan ke depan ini berjalan dengan baik, berjalan dan didukung dengan baik kan itu kan tujuannya kan sebetulnya ke sana gitu kan gitu. Tapi kalau ini kan salahnya cuma kalau ke tempatnya Pak Jokowi gitu kan ke tempat lain nggak apa-apa. Gitu. Kayaknya kalau Pak Jokowi semuanya salah gitu. Betul. Nah ini yang kita sayangkan. Harusnya melihatnya jangan pada parameter seperti itu gitu kan ya. Karena walaupun bagaimana kita tahu lah keberhasilan Pak Jokowi itu nggak bisa dinampikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Dan itu yang dilanjutkan oleh Pak Prabowo gitu. Namanya juga keberlanjutan. Betul. Ya keberlanjutan ya tentunya juga itu tadi kan. Dan itu keberlanjutan itu termasuk keberlanjutan paket Prabowo Gibran gitu ya. Jadi itu yang artinya yang didukung oleh Pak Jokowi kan keberlanjutan paket Prabowo Gibran. Betul. Nah soal Gibran sendiri Pak, ini mungkin bagian terakhir lah dalam perbincangan episode kali ini ya. Tadi kan Pak Suhadi cerita tentang sebelum kita tapping kan cerita tentang bagaimana Gibran menjenguk Pak SBY gitu ya. Betul. Ini kan bagaimana Pak Suhadi melihat sosok Gibran ya? Karena kan dia menjadi sasaran tembak yang yaitu gerakan pemakzulan gitu ya. Betul. Tapi kan melihat Gibran kan dengan kiprahnya yang sekarang ini gimana Pak Suhadi? Kesan tentang Gibran? Kalau saya melihat ya, terutama berkaitan dengan masalah Gibran mengunjungi SBY pada waktu saya dengar beliau sakit ya. Itu tentunya sangat kita apresiasi gitu kan. Karena sama juga kan semangatnya dengan Pak Prabowo kan, ya maunya merangkul semua pemimpin yang pernah memang berjasa terhadap bangsa dan negara ini. Itu tindakan yang luar biasa menurut saya gitu kan.
terlepas daripada ada intrik dan lain sebagainya, kita nggak melihat itu gitu. Tapi saya melihat Pak Gibran sebagai wapres, sebagai orang muda, ya, itu sangat elegan, sangat pas, ya, mengunjungi orang yang dianggap tokoh, ya, dianggap pernah berjasa, pernah menjadi presiden 2 periode di Indonesia ini, ya. Itu sangat kita apresiasi gitu ya. Dan langkah-langkah tersebut adalah langkah-langkah yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat yang patut kita acungi jempol untuk Pak Gibran sebagai wapres, gitu. Ya. Oke. Terima kasih Pak Suyadi atas obrolannya. Kita akan lanjut ke episode berikutnya nih Pak. Baik. Saya pengen banget dengerin cerita dari Pak Suyadi pertemuan dengan Pak Jokowi itu loh bersama para relawan. Tapi Pak Suyadi kan ada video, ada foto yang Pak Suyadi berdua sama Pak Jokowi itu. Oke. Nah, kita bahas di episode berikutnya Pak ya. Baik. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.